Podcast by Lee Production. Kali ini kita kedatangan narasumber spesial yaitu Pak Giri. Ya, halo Mita. Ya, pagi Mita. Nah, kali ini Pak Kita mau bahas apa nih sekarang? tentang bisnis masa depan, bukan hanya soal keuntungan, tapi juga berdampak. Di episode kali ini kita akan mengulas tentang teknologi hijau sebagai peluang nyata bagi UMKM dan startup untuk tumbuh secara berkelanjutan. Iya, oke, betul. Berarti bahas tentang teknologi hijau ya. Oke. Gimana nih? Apa nih yang mau ditanya ini, Mita? Nah, di sini ada apa itu teknologi hijau dan mengapa pentingnya untuk bisnis UMKM maupun perusahaan besar. Ya, oke Mita. Jadi kita juga harus tahu ya kalau sekarang itu sebenarnya yang namanya bisnis itu sudah harus mengarah kepada teknologi hijau. Maksudnya gimana? Jadi yang namanya bisnis itu kan biasanya menghasilkan banyak polusi kan. Ya, kalau misalnya proses produksi gitu kan Mita, itu ada asapnya banyak misalkan. Nah, salah satunya juga ada limbah-limbahnya. Ada kan kalau kita jangankan di usaha besar ya, kayak kita limbah dari kita masak produksi untuk jualan kita aja kan ada limbahnya kan. Apa limbahnya? Minyak misalkan, minyak jelantah. Nah, terus banyak hal lagi lah yang lainnya gitu. Nah, jadi sekarang itu ditambah lagi dampak negatif dari adanya polusi udara, pencemaran limbah, sampah yang tidak diolah dengan baik gitu kan. Yang di situ kita di mana? Yang di Bagendung, tahu? Enggak. Di Bagendung gitu kan udah kayak gunung tuh di sana kan. Udah kayak gunung dan kalau kita lihat biasanya kalau numpuk sampah lama kayak gunung gitu itu biasanya menghasilkan gas namanya gas metana. Nah, gas metana itu dia lari ke atas ya, ke lapisan ozon gitu kan. Tahu nggak Mita? Jadi dia apa ya? Kayak mengikis ini loh, mengikis lapisan. Jadi dia yang fungsinya untuk nahan matahari, sinar matahari, dia mulai menipis tuh. Jadi ke sinar mataharinya yang ke bumi itu sampai bumi itu biasanya mungkin nggak terlalu panas gitu ya derajat Celciusnya, tapi karena semakin tipis akhirnya semakin panas kan. Nah, jadi kayak gitu dampaknya. Nah, dampaknya apa kalau semakin panas? Apa minta? Ya itu kan suhu es mencair kan di kutub utara. Suhu es mencair terus kemudian di Jakarta tahu air laut udah meningkat. Nah, itu. Jadi bisa-bisa kalau di Jakarta bisa tenggelam itu. Nah, itu jadi pentingnya gitu loh Mita. Jadi harusnya semuanya sekarang yang bisnis itu mulai sadar tentang pentingnya mengelola bisnisnya itu secara hijau ya, secara ramah lingkungan lah gitu ya, betul. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan ya? Selain tadi dampak yang ini ya, dampak yang eksternal tadi, dampak internalnya juga sangat baik loh bagi para pebisnis. Kalau misalkan kita yang kedua adalah misalkan kalau kita menghemat listrik, ya kan? Nah, menghemat listrik itu juga salah satu dari kita melakukan yang namanya teknologi hijau. Hal yang sederhana kan? Ya nggak? Tapi kadang-kadang itu nggak kita ketahui gitu. Menghemat listrik, menghemat penggunaan air dan sebagainya itu adalah salah satu kita mendukung dari tadi teknologi hijau, ramah lingkungan. Apa alasannya coba kita? Kenapa kalau matiin listrik tiba-tiba kita berperan dalam ramah lingkungan gitu? Itu kenapa kira-kira? Nah itu ya karena listrik itu dihasilkan dari mana listrik kira-kira? Dihasilkan dari gas batu bara, ya. Yang kalau kita lihat ada di PLTU Suralaya, pernah kesana nggak Mita? Belum. Nah itu jadi di PLTU Suralaya itu dia menghasilkan listrik untuk Jawa Bali loh, bayangin kita. Ya, jadi PLTU Suralaya yang dekat-dekat daerah kita ini itu memasok listrik untuk Jawa Bali. Nah, pasokan listriknya itu menggunakan batu bara.
Nah, kalau batu bara, proses produksinya, dia menghasilkan asap yang hitam, panas, gitu. Nah, otomatis kan sama aja kan, adanya pemanasan bumi lagi. Nah, kalau kita listriknya kita hemat, produksi mereka juga bisa berkurang kan, harusnya gitu kan. Nah, jadi itu kenapa hemat listrik juga mendukung adanya proses ramah lingkungan, gitu loh, kita. Nah, bisa jadi juga nih sekarang kalau yang bisnis-bisnis yang sudah yang ketiga nih ya, bisnis-bisnis yang sudah melakukan proses ramah lingkungan tadi ya dalam dalam semua prosesnya itu bisa menjadi citra yang baik kita. Citra perusahaannya tuh baik. Jadi orang itu pada mau untuk membeli produknya kita tadi gitu. Dan yang paling penting adalah membuka peluang pasar baru. Ya, jadi sekarang itu kalau UMKM ya, UMKM itu berbasis pada ramah lingkungan itu banyak yang cari sekarang. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu banyak yang mencari bekerja sama dengan UMKM tadi. Salah satunya adalah pernah pernah kenal itu nggak ya Bu Masaru ya? Nggak kenal ya? Bu Iva. Nah, Bu Iva itu dia berbasis teknologi hijau, ramah lingkungan. Nah, pada akhirnya dia UMKM tadi dicari oleh banyak eh, perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah, kalau dari sisi perusahaan besar sendiri apa nih? Ya pasti dia akan memenuhi yang namanya persyaratan dari aturan dari ESG gitu kan. Kemudian dari beberapa regulasi-regulasi pemerintah itu mewajibkan perusahaan itu harus punya standar ramah lingkungan gitu kan, dan juga bisa menarik investor dan mitra global. Nah, itu yang apa ya, membuat perusahaan besar itu menjadi menjadi positif lah bisnisnya gitu. Ditambah lagi bisa meningkatkan efisiensi dan rantai pasok dari mereka gitu. Jadi semakin efisien, semakin murah dalam produksinya sehingga eh, labanya juga semakin besar. Gitu Mita. Jadi itu jawabannya agak lumayan panjang ya. Nah, itu jadi kenapa penting ya itu tadi ya. Dari mulai UMKM sampai perusahaan besar itu bisa berpengaruh terhadap proses teknologi hijau ramah lingkungan. Itu yang paling harus kita pahami bersama. Gitu, Bita. Ya, Ya. Selanjutnya, bagaimana boleh. sih tantangan yang biasanya muncul gitu saat melakukan green management? Oh, tantangannya apa ya? Yang apa kalau kita melakukan tadi ya teknologi hijau tadi ya, green tech tadi ya, oke. Nah, memang biasanya di awal-awal ya, Bita, itu biasanya kita harus mempersiapkan hal-hal tertentu lah, kayak alat-alat lah, misalkan kita kalau mau buang sampah nih, yang biasanya tempat sampah cuma satu, ini hal yang simpel ya. Misalkan nih kita nih, misalkan kita awalnya buang sampah dicampur jadi satu, ya kan? Nah, sedangkan kalau green teknologi atau teknologi hijau itu kan harus dipisah-pisah tuh sampahnya. Berarti apa? Nambah tempat sampah kan? Berarti beli tempat sampah. Jadi beli dari satu jadi tambah tiga. Itu kan nambah biaya kan? Di awal tuh kayak kita berat gitu tuh. Terus belum lagi misalkan kita mau mengelola si sampahnya tadi, misalkan dikelola sendiri atau ya misalnya dikelola sendiri ya menjadi produk jadi atau diberikan kepada yang lain itu juga termasuk ada biaya-biaya juga. Nah, belum lagi misalkan pengolahan limbah produksi kita dari produksi si UMKM ataupun perusahaan-perusahaan. Misalkan dia awalnya limbahnya mungkin belum diproses gitu ya, belum dikelola. Tiba-tiba kita sebagai seorang pebisnis ingin mengelola bisnis kita gitu kan, mengelola limbah dari bisnis kita gitu. Nah, itu harus beli alat-alat lagi. Nah, jadi kendala tantangan pertama itu adalah biaya. Jadi biaya itu agak tinggi. Kerasanya gitu kita, kerasanya. Karena memang segala sesuatunya itu kita berpikirnya adalah eh, proses yang baru itu harus diadakan dan kemudian harus dikelola menjadi lebih baik lagi. Jadi dia ya tadi ya kayak gampangannya tempat sampah yang awalnya nggak ada, karena kita harus kelola sampah itu diadain lah sampah tiga. Kalau kita mau mengelola limbah lainnya nggak ada mesinnya, kita beli mesinnya dulu gitu-gitu tuh kita. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua adalah tantangannya sekarang itu kita memang kalau kita lihat isu-isu ya, isu atau
ya dari green teknologi ini atau teknologi hijau ini ramah lingkungan itu sudah sebetulnya sudah disebutkan oleh dunia ya. Maksudnya dunia itu sudah menyuruh kita nih, seluruh manusia, warga-warganya ya, ya semua di dunia itu, ayo dong semuanya sadar akan lingkungan nih gitu. Karena sekarang itu lingkungan itu udah semakin parah loh dampaknya pemanasan global segala macam. Sampai akhirnya sekarang itu kita nggak tahu nih musim hujan kapan, musim panas kapan, kan acak-acakan tuh ya kita ya. Itu dampaknya tuh. Nah, tetapi apa Mita? Tetapi ternyata sudah digaungkan, sudah disosialisasikan seperti itu banyaknya, tetap aja masih banyak orang-orang, manusia-manusia ya di Indonesia sekalipun ya, terutama Indonesia, kita bicara Indonesia lah, itu masih banyak yang belum paham dan belum sadar akan pentingnya dari teknologi hijau ini. Nah itu jadi pemahaman itu juga harus kita berikan juga ya. Jadi yang pertama biaya ya, yang kedua adalah pemahaman tentang SDM-nya. Nah, yang ketiga apa nih Mita? Yang ketiga adalah merubah kebiasaan itu susah. Iya, Mas. Nah, itu kita rasakan dimanapun ya, di UMKM, di perusahaan besar itu kalau merubah kebiasaan itu effortnya luar biasa besar ya, usahanya luar biasa besar. Nah, itu butuh konsistensi ya, butuh kebiasaan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, yang paling penting adalah akses ke teknologi dan pendanaannya tadi yang sampaikan. Ada nggak pendanaan biayanya gitu. Nah itu yang kita harus tantangan-tantangan tadi ya. Ada empat. Yang pertama biaya awal yang terasa tinggi ya. Kemudian eh, kurangnya pemahaman ya terhadap SDM serta perubahan mindset ya. Jadi harus kita rubah karena kan susah merubah kebiasaan. Kemudian akses terhadap pendanaan atau teknologi yang tadi disampaikan tadi. Kalau kita butuh mesin-mesin ya, kita harus punya akses pendanaan yang kita butuhkan. Gitu, Mita. Tantangannya seperti itu. Ternyata banyak juga ya. Iya, pendapat banyak banyak sekali. Nah, itu. Apalagi nih yang mau ditanyain? Ya, itu kayak kita nih melihat tren sekarang yang mengusung konsep Mengusung ramah ya. lingkungan sering kayak dilirik oleh investor kayak apa sih yang dimiliki atau yang diminati oleh investor tersebut gitu. Oh, kepada si startup tadi Iya. atau UMKM lah ya, atau usaha kecil atau usaha menengah tadi ya dari investor. Nah, ini menarik nih, Mita ya, ini menarik ya. Jadi ya balik lagi ya Mita ya, isu tentang lingkungan itu sekarang tuh jadi hal yang menarik untuk dibahas karena sudah menjadi isunya dunia. Nah, jadi dunia itu sudah menyoroti gitu ya, sudah memperhatikan sekali bahwa lingkungan itu harus dijaga. Nah, ternyata yang merusak terbesar itu sebetulnya kan dari kegiatan manusia kan. Nah, salah satu kegiatan manusia yang merusak itu adalah kegiatan proses produksi, ya kan? Ya tadi kan kita kan inginnya ada bisnis kan. Kegiatan bisnis itu kan adalah kegiatan proses produksi kan, menghasilkan suatu barang. Nah, ketika menghasilkan suatu barang itu, itulah yang berpotensi besar terhadap perusakan lingkungan. Ya di sisi lain juga kebiasaan manusia juga sama, kayak buang sampah sembarangan, buang sampah nggak dipilah-pilah, ya itu juga menjadikan penyebab juga. Tapi yang terbesar adalah yang di bisnisnya, yang terbesar. Nah, oleh karena itu, karena yang terbesar ada di bisnis, maka bisnis itulah yang dilihat sebagai yang harus diselesaikan gitu Mbak Mita. Ya, jadi kalau misalkan bisnisnya itu baik gitu harapannya eh, dunia juga lebih baik gitu, lebih 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 ramah lingkungan gitu. Nah, kalau pertanyaannya kenapa diminati investor ya tadi? Ya karena tadi itu, karena isu lingkungan itu sudah jadi prioritas global, prioritas dunia gitu. Jadi kalau ada startup ya atau UMKM yang bergerak ke arah situ, itu akan membantu perusahaan besar kan, Mita. Nah, perusahaan besar itu kan udah jalan duluan tuh proses produksinya. Dia kan udah pakai cara-cara lama kan, kayak mungkin bahan bakunya batu bara. Itu kan pasti asapnya banyak. Mungkin bahan bakarnya apalagi, bahan bakunya apalagi. Nah, itu kan pasti ada banyak yang banyak yang merusak lingkungan lah gitu. Maksudnya
ya nggak ramah lingkungan lah gitu intinya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan besar itu atau perusahaan-perusahahan besar itu ingin mencari startup-startup yang bisa membantu dia untuk gampangannya gini Mita, gampangannya untuk bisa menyeimbangkan. Contoh Mita, nih logikanya ya, logikanya gini. Ada perusahaan besar nih, dia produksinya pakai batu bara, contoh ya. Otomatis asapnya banyak dong, hitam kan? Nah, saya nanya ke Mita, mungkin nggak si perusahaan ini dalam waktu dekat mengganti semua mesin produksinya menjadi yang baru dengan yang mahal investasinya? Mungkin nggak tuh? Mahal banget gitu. Enggak kan? Nggak mungkin kan? Karena kan dia punya hitung-hitungan bisnis kan? Nggak mungkin. Pasti dia akan ya udah jalan dulu aja. Tapi nanti mungkin ke depannya 10 tahun lagi ya, atau mungkin berapa belas tahun lagi dia berkomitmen akan mengganti mesinnya. Itu baru bisa kan? Bener nggak Mita? 10 tahun lagi masih oke lah, masih masuk akal gitu. Nah tapi, nah terus selama 10 tahun lagi itu mereka harus harus ngapain? Apakah diem aja? Harusnya nggak boleh diem kan? Jadi dia harus ada penyeimbangnya. Apa nih penyeimbangnya? Tahu nggak Mita? Kalau asap yang hitam itu ke atas, itu kan CO2 kan, karbon dioksida. Nah, itu tuh bisa diikat oleh apa? Tumbuh-tumbuhan. Iya nggak? Oleh pohon-pohon kan? Nah, jadi apa nih ininya komitmennya apa nih bagi perusahaan? Dia harus menanam pohon sebanyak-banyaknya misalkan di area mereka gitu. Jadi kayak gitu komitmennya yang pertama itu. Jadi supaya ada penyeimbangnya gitu. Ya banyak hal lagi yang lain lah selain itu. Jadi harus ada penyeimbang-penyeimbangnya. Jadi dia akan butuh UMKM-UMKM yang bisa mengolah limbah tadi. Mengurangi penyeimbang tadi. Yang kedua juga yang ini kita sebagai pengolah limbah juga kayak Bu siapa? Kayak Bu Iva itu kayak gitu tuh itu produk-produknya tuh kayak gitu. Nah itu dia menyumbang yang namanya pengolahan sampah. Nah itu kayak gitu. Jadi alasannya gitu. Kemudian resikonya itu lebih rendah ya kalau kita lihat ya dalam jangka panjang serta banyak dana-dana khusus untuk green financing. Jadi dia banyak apa ya lembaga-lembaga namanya tuh yayasan-yayasan yang non profit itu dia punya pendanaan itu akan diberikan pada si UMKM tadi. Jadi atau startup tadi gitu ya. Jadi kayak gitulah ininya apa dampaknya apa kenapa startup itu diminati oleh investor tuh itu alasannya seperti itu. Kayak gitulah kita gambarannya. Gimana nih? Udah lumayan ini ya, makin makin terbuka ya sekarang ya. Heeh. Apalagi yang bertanyakan? Sudah sekian Pak. Oke. Oke. Waktunya kita ulangi. Terima kasih. Ya, oke. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa semuanya.